Hafiz Pelarian, guru di SMA Negeri 8 Medan. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan refleksi praktik pembelajaran lapangan menggunakan metode STAR. Ini situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Di mana dosen saya dari Universitas Negeri Medan, Dr. Andus Mesra MSN, Dr. Andus Sugito MPD, beserta Pamong, Bu Leni Sri Rejeki SPD, Dr. Andus Bangun Suryo FM. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Yang pertama, siswa kurang aktif dalam pembelajaran seni rupa dua dimensi menggambar bentuk. Yang kedua, metode pembelajaran praktik yang dipergunakan kurang efektif. Praktik ini penting dibagikan sebagai bahan refleksi dan evaluasi secara khusus bagi penulis dan juga pada guru-guru seni rupa lainnya. Selain itu, praktik pengalaman lapangan ini juga bisa memberi warna baru atau referensi tambahan dalam mengajarkan teori, praktek terbimbing dalam berkarya seni rupa dua dimensi menggambar bentuk untuk diaplikasikan. Peran dan tanggung jawab penulis dalam praktek, tentunya mempersiapkan RPP, bahan ajar, media pembelajaran, KPD, dan refleksi. Penulis juga bertanggung jawab dalam hal menjalankan dan menerapkan RPP sesuai dengan sintak metode pembelajaran pada pertemuan dengan siswa. Selain itu, penulis juga bertanggung jawab dalam hal menyediakan video pembelajaran yang menjelaskan tentang teori dan praktek berkarya seni rupa dua dimensi menggambar bentuk. Tantangan untuk mencapai tujuan. Yang pertama, guru harus menggunakan media pembelajaran yang lebih inovatif dari sebelumnya. Yang kedua, guru harus memberikan lebih banyak waktu dan energi untuk melakukan praktek terbimbing secara personal kepada satu persatu siswa. Yang ketiga, masalah sarana dan prasarana yang belum memadai seperti pengadaan multimedia, kamera, loudspeaker, smartphone, dan lain sebagainya. Dalam merekam kegiatan PPL sepenuhnya masih dipersiapkan oleh guru. Poin selanjutnya, jaringan internet yang kadang terputus yang menyebabkan suara atau gambar di ruang Zoom yang terputus dan kurang jelas. Yang terakhir, teknik perekaman yang kurang baik sehingga hasil rekaman tentu kurang maksimal. Selain tantangan di atas, yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain guru, siswa, serta narasumber mulai dari kepala sekolah, dosen, pamong, dan teman sejawat. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan dan strategi yang digunakan. 1. Menggunakan K13 pada perangkat pembelajaran. 2. Menyediakan alat perekam jaringan internet, link Zoom, serta melakukan setting kesediaan alat-alat sehari sebelum praktik mengajar dilakukan. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek PJBL, metode demonstrasi, dan metode praktik terbimbing. Proses yang dilakukan, yang pertama, mempersiapkan perangkat pembelajaran yang di dalamnya ada RPP, bahan ajar, modul, media, dan bahan evaluasi dengan baik. Yang kedua, mengunggah perangkat pembelajaran dan mengirim ke dosen maupun guru pamong. Yang ketiga, menentukan jadwal pelaksanaan praktik lapangan di sekolah dengan dosen dan juga guru pamong. Yang keempat, mempersiapkan peralatan multimedia dalam pelaksanaan praktik dengan baik. Yang kelima, melaksanakan video conference Zoom dengan dosen dan guru pamong di kelas pada saat proses belajar. Yang keenam, menerapkan sebuah sintaks PJBL, demonstrasi dan praktik terbimbing
dalam praktik pembelajaran di kelas. Yang ketujuh, mengedit video pembelajaran menjadi durasi 15 menit. Yang terakhir yakni mengunggah video pembelajaran. Yang terlibat dalam pembelajaran ini, yang pertama dosen, guru pamong, tentunya guru, peserta didik, dan teman sejawat. Sumber daya yang diperlukan, yang pertama bahan ajar, temurun sederhana, sumber bacaan, ke buku, media belajar, media dalam PowerPoint, video pembelajaran. Dampak yang ditemukan, para siswa lebih bertanggung jawab, para siswa belajar lebih berkolaborasi, para siswa juga belajar untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Para siswa juga belajar berpikir kreatif, analitis, dan kritis. Guru menjadi lebih terarah dalam mengajar, semakin bisa menguasai kelas, dan lebih mudah dalam melihat kemajuan siswa secara individu dan kelompok. Kesimpulan, pembelajaran dengan PJBL metode demonstrasi dan praktik terbimbing dibantu dengan bahan ajar maupun media pembelajaran yang berkreatif sangat efektif untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar yang telah diterapkan dalam kelas. Respon lain terkait dengan strategi yang dilakukan. Dalam hal ini, kepala sekolah, rekan sejawat, dan siswa sangat positif dan mendukung untuk penerapan PJBL, demonstrasi, dan praktik terbimbing dalam topik pembelajaran yang lain. Faktor keberhasilan, poin 1, persiapan yang maksimal. Poin 2, ketersediaan RPP, bahan ajar, media, LKPD, bahan evaluasi, serta sarana prasarana lainnya. Selanjutnya, dukungan kepala sekolah, motivasi rekan sejawat, sarana dan masukan dosen dan guru pamong, kerjasama dan antusias para siswa. Faktor ketidakberhasilan, gangguan teknis, misalnya peralatan yang kurang lengkap, listrik padam, teknik merekam kurang maksimal, dan jaringan internet yang terganggu. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. 1. Pembelajaran seni rupa dengan PJBL, demonstrasi, dan praktik terbimbing efektif untuk diterapkan dalam kelas agar proses belajar mengajar lebih menarik dan melatih siswa berpikir kreatif, kritis, dan analitis. Persiapan yang baik oleh guru mulai dari RPP, bahan ajar, media, LKPD, bahan evaluasi atau refleksi, membuat kelas menjadi menarik, kreatif, dan memotivasi siswa untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Di sini ada beberapa foto tahapan praktik mengajar. Terima kasih, sampai jumpa.